ketulusan dan kejujuran hati kamu. Dan aku yakin kamu bisa menjadi sandaran aku. Kali-kali kan Bang, montir kayak kita, ya kan? Dikasih seneng, masa bos mulu yang seneng? Kalau gitu gue ke dalam dulu deh, gue sekalian ganti baju. Montir? Aduh, buku robek, Bu. Kok robek ya? Jangan-jangan ini pertanda buruk. Saya takut begitu saya berterus terang tentang keluarga saya dan gimana, saya takut kehilangan Sinar, Pak. Saya kira selama ini kamu lelaki yang berani. Ternyata kamu pengecut. Dengar ya, semua kebaikan anak ini sudah tertutupi oleh kebohongannya selama ini. Dan saya tidak ingin anak saya menikah dengan orang seperti ini. Pergi kamu! Ma. Galang. Masih barengan sama Pak Widodo. Aduh, jadi nggak enak lagi nyetrika. Ada yang mau Galang bicarakan sama Ma. Oh, iya. Apaan tuh? Hah? Soal rencana pernikahan Galang sama Sinar. Pernikahan antara Galang sama Sinar, Ma. Gak akan pernah terjadi. Ini apa-apaan sih? Pernikahan itu harus diomongin serius, jangan bercanda deh, jangan bercanda ya. Ini nggak bercanda. Rencana pernikahan Galang batal. Dan semua ini gara-gara ibu. Kok gara-gara saya? Emang saya salah apaan? Kenapa ibu berbohong pada keluarga Sinar? Dan kenapa ibu minta keluarga ibu berpura-pura jadi orang kaya di depan keluarga Sinar? Sekarang mereka semua udah tahu siapa keluarga ibu sebenarnya dan siapa Galang sebenarnya. Ma sadar nggak sih, Ma? Kalau Ma tuh udah ngancurin semua impian Galang, Ma. Semua impian Galang udah hancur, Ma. Galang, emak nggak ngancurin mimpi lu kok, nggak ngancurin hidup lu. Jadi gini ya Pak ya. Saya tuh disuruh sama Bu Ratna. Bu Ratna itu mak comblang yang dari keluarga Sinar. Dia bilang sama saya, Sinar itu katanya cinta banget sama Galang ya. Nah, dia bilang supaya Galang tuh diterima sama ibunya Sinar, kita tuh harus pura-pura jadi orang kaya gitu. Jadi supaya Sinar tuh bisa nikah sama Galang. Emangnya saya salah apa kalau misalnya saya cuma pengen ngebantu supaya Sinar sama Galang tuh ya bersatu. Udah gitu doang. Salah emangnya kalau kayak gitu. Iya, tapi Ma, dengan perbuatan Ma seperti ini, sekarang Sinar dan keluarganya percaya kalau Galang ini pembohong, tukang tipu. Hancur semua pernikahannya. Nggak akan terjadi pernikahan itu, Ma. Tadi Galang sudah berusaha minta maaf. Dia mohon supaya rencana pernikahan tetap diteruskan. Tapi mereka sudah terlanjur marah. Dan pernikahan ini nggak akan terjadi. Galang, Ya. kamu yang sabar ya. Kalau Sinar memang jodoh kamu, insya Allah, Allah akan berikan jalan. Amin, Ma. Gimana caranya aku bisa bikin rencana pernikahan Sinar sama Galang tetap terjadi? Aku nggak mau rencana aku sama Mama untuk ngeliat Sinar dan keluarganya menderita jadi gagal. Tapi aku juga harus tetap pura-pura mendukung keluarga ini. Aduh, pusing. Ya, Ibu, Sinar sama Sinta udah pulang. Windy, kamu aja kan bilang apapun soal Galang sama mereka. Biar nanti ayah bicara pelan-pelan dulu sama ibu kamu. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kak Windy. Mau lihat belanja kita nggak? Boleh. Kita Banyak banget ya? Banget, Kak. Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Tadi waktu Sinar nyoba kebaya ya, kebaya itu robek. Ibu takut kalau ini pertanda buruk. Tadi ibu sempat bilang sama anak-anak ya, kalau kebaya robek itu biasanya pertanda buruk. Tapi Sinta sama Sinar malah bilang kalau itu cuma kecelakaan biasa dan bukan pertanda buruk. Ya? Ayah? Ayah ini mikirin apa sih? Kok malah ngelamun gitu? Enggak, Bu. Ayah nggak mikirin apa-apa. Ayah cuma mikirkan kalau Sinar menikah. Tentu sebentar lagi dia akan pergi meninggalkan rumah dan ikut dengan suaminya. Ayah pasti akan sangat kangen sekali sama Sinar nantinya. Oh, kalau itu sih bukan cuma ayah, ibu juga kangen. Kita semua pasti kangen ya. Bu, Ibu sini sebentar, Bu. Ah, iya. Ada ya. Ya Allah. Bagaimana caranya hamba harus berterus terang sama istri hamba untuk menceritakan yang sebenarnya? Supaya dia jangan sampai sakit, ya Allah. Sabar ya, Bang. Apa lo bilang, Bu? Gue harus sabar. Gue kurang sabar apa, Bu? Selalu tahu, Bob. Ini semua tuh salah lo juga, Bob. Waktu gue mau terus serang sama Sinar tentang keluarga gue. Lo ngelarang gue, Bob. Lo bilang yang penting gue bisa nikah sama Sinar. Iya kan? Tapi apa sekarang, Bob? Lo lihat sendiri. Gue bukannya nggak bisa nikah sama Sinar, tapi gue udah ngebohongin dia. Gue udah bohongin orang yang paling gue cinta, Bob. Iya, Bang. Gue akuin gue salah dan gue meminta maaf, Bang. Tapi gue cuma pengen bilang, gue yakin dan gue percaya, Bang. Gak ada orang lain yang mencintai Sinar seperti Abang. Dan kalaupun emang Sinar itu jodoh Abang, Sinar akan tetap jadi istri Abang. Cukup, Bob. Cukup sampai di situ, Bob. Lo harus ingat, Bob. Lo harus ingat. Mulai hari ini, Bob. Mulai detik ini, gue akan lupain mimpi gue untuk menikah sama Sinar. Gue akan lupain itu. Itu gak akan pernah terjadi, Bob. Kamu pasti rasa apa yang ku rasa. Ku tahu cepat atau lambat kamu kan mengerti. Hati bila dipaksakan pasti takkan baik. Pantasnya kamu mencintai yang juga cintai dirimu. Cinta kamu lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku.
yang kurang, atau kamu nggak senang, atau ada yang kamu inginkan dari ibu, dari ayah, atau dari keluarga ini, kamu bilang ya. Karena sebentar lagi kamu akan menikah. Kamu akan pergi dari rumah ini untuk menempuh hidup yang baru. Bu, aku tahu kok selama ini Ibu menginginkan Sinar menikah dengan laki-laki yang mapan, yang berasal dari keluarga yang terhormat, dengan latar belakang keluarga yang baik. Dan sepertinya harapan Ibu itu semuanya ada di Galang. Walaupun bagi Sinar, laki-laki yang Sinar inginkan itu adalah seorang laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Jadi Bu, kalaupun misalnya Galang itu bukan seorang laki-laki yang kaya atau tidak berasal dari keluarga yang terhormat, Sinar akan tetap terima. Karena Sinar bisa melihat kalau Galang itu adalah laki-laki yang baik. Amin. Gimana ya? Ayah udah bilang sama ibu. Shh, kita bicara di tempat lain aja. Ayo. Ayah belum berani bicara terus terang sama ibumu. Ayah takut sakit jantung ibu kamu kambuh lagi. Apalagi dengan kejadian yang tidak menyenangkan tadi di toko. Baju kebaya pengantin Sinar robek. Dan itu membuat ibu kamu pusing dan stres memikirkannya. Feeling ibu kamu itu kuat. Dia merasa ini pertanda yang buruk. Apalagi kalau feeling dia itu tepat. Dan dia tahu kalau Galang dan keluarganya sudah membohongi keluarga kita. Terus gimana ya? Kita juga kan nggak bisa diem terus. Ayah tahu. Windy. Ayah merasa kalau Galang itu sebenarnya bukan orang jahat. Apapun yang dia lakukan, ayah merasa kalau dia itu sebenarnya calon suami yang pantas buat Sinar. Dulu waktu muda ayah juga miskin dan tidak punya apa-apa. Tapi karena ayah bekerja keras, alhamdulillah, kondisi bisa kembali normal. Ayah bisa menghidupi keluarga, ayah bisa menyekolahkan anak-anak. Dan ayah merasa Galang dengan ayah itu hampir sama semangat juangnya. Dia bekerja keras. Ayah yakin kalau dengan dia bekerja keras ditambah dengan keberuntungan Sinar, kehidupan mereka nanti akan kembali baik. Jadi gimana menurut kamu kalau Galang kita kasih kesempatan sekali lagi? Karena kalau Galang itu berniat jahat terhadap Sinar dan keluarga kita, dia tidak akan mungkin datang ke sini meminta maaf dan menceritakan kondisi yang sebenarnya. Jadi menurut ayah, dia itu tidak pantas disebut sebagai pembohong. Mungkin sebaiknya rencana pernikahan ini harus tetap dilaksanakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nak Galang, ayo masuk.
Sinar pasti senang sekali ketemu kamu. Loh, kamu kenapa? Ada apa, Galang? Kamu masuk. Nggak usah deh, Bu. Galang cuma sebentar kok, cuma mau ngasih ini aja kok. Apa ini? Oh, Ibu tanya Bapak aja deh. Galang permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan cincin pertunangan Galang. Kok dibalikin? Apa mungkin artinya Galang menolak Sinar? Bu, ya Allah, ini tolong kursinya. Di kursi dudukin Ibu di kursi. Ibu kursi, Ibu kursi, Ibu kursi. Ibu duduk. Ibu kenapa? Ibu kenapa, Bu? Galang mengembalikan cincin. Dia malah menolak Sinar. Ferry, Kenapa, Pak? mau kemana kamu? Mau ngasih pelajaran buat Galang. Gak bisa dia didiemin. Dia berpikir ini main-main. Terlaluan dia. Lepaskanlah katamu. Ayah, apa yang kita takutin selama ini akhirnya kejadian juga. Galang ngebalikin cincin tunangan, dan ibu. Enggak. Ini belum terlambat. Ayah nggak bisa membiarkan ini terjadi. Ayah masih bisa berbuat sesuatu untuk menyelamatkan keluarga ini. Udah, Kak, jangan nangis lagi. Ini salah aku. Galang. Ini salah Galang. Saya harus kasih pelajaran ke dia. Ferry, Kenapa, Pak? mau kemana kamu? Mau ngasih pelajaran buat Galang. Gak bisa dia didiemin. Dia berpikir ini main-main. Terlaluan dia. Cukup. Kamu ini kenapa sih? Kalian juga. Siapa yang bilang Galang itu mau membatalkan pertunangan? Kurang bukti apa lagi sih ya? Mas Galang datang ke ibu dan ngembalin cincin itu. Jadi kurang bukti apa lagi kalau Mas Galang itu membatalkan pertunangan Kak Sinar sama Mas Galang? Galang itu mengembalikan cincin. Mau ditukar dengan yang baru. Karena yang itu sempit di jari tangannya. Tapi ibu kalian langsung berprasangka buruk terhadap Galang. Karena mungkin dia trauma dengan kejadian Said dulu. Langsung berpikir yang enggak tentang Galang. Tapi kalian, kenapa kalian juga berpikir seperti itu tentang Galang? Apa dia bilang mau membatalkan pertunangan? Siapa yang bilang? Hah? Siapa? Nggak ada kan? Bener begitu ya? Ferry, ayah yang menyuruh Galang untuk datang ke rumah untuk mengembalikan cincin. Biar diganti dengan yang baru. Ini sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Ini cuma kesalahpahaman aja. Cuma ibu kamu yang berpikir seperti itu.
ke Bu Ayu? Iya, Pak Dokter. Saya suaminya Bu Ayu. Bagaimana keadaan istri saya, Dokter? Istri Bapak sudah sadar sekarang. Dia baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah. Tapi dia membutuhkan istirahat di sini. Silakan masuk, Pak, yang lainnya bila mau melihatnya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Mak. Mak kenapa? Pakai nanya lagi lo kenapa? Mak tuh sedih tau nggak? Mak kesel karena gara lo tuh gak nikah sama Sinar. Puas lo. Ya habis. Kalau emang udah harus gini, mau diapain lagi, Mak? Udah kejadian. Semua ini tuh kesalahan lo. Kebodohan lo, Galang. Kebodohan lo. Mak nyesel udah nyetujuin buat bikin undangan mahal buat lo. Mana kemarin Mak tuh beli macam-macam barang-barang, baju segala macam. Udah keluar duit banyak, ngutang sono sini segala macam. Heran gue sama lo. Mak sadar nggak sih ngomong kayak gini? Ini semua tuh yang salah kita berdua, Mak. Mak kenapa harus nangisin sesuatu yang Mak perbuat? Mak tuh heran sama lo ya. Mak tuh mesti ngomong berapa kali sih sama lo. Kalau keluarga Sinar tuh gak perlu tahu siapa keluarga kita tuh gak perlu tahu. Sekarang lo rasain sendiri kan? Hah? Itu tuh bapaknya Sinar gak mau nerima lo lagi karena dia tahu kalau kita tuh bukan keluarga orang kaya. Seneng lo, seneng ya. Mak, Bang, Pak Ali datang. Ngapain dia pakai datang ke sini segala? Beneran lu, Tin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Galang. Udah deh, nggak usah dibukain, nggak usah. Mak, tenang, Mak, tenang. Ya, nggak apa-apa. Bali. Boleh saya masuk? Oh, boleh. Boleh, silakan masuk. Galang, saya kesini mau... Pak, sebelum Bapak menjelaskan maksud kedatangan Bapak ke sini, biarkan saya minta maaf sekali lagi sama Bapak dan menjelaskan semuanya secara gamblang, Pak. Saya sangat minta maaf sama Bapak dan keluarga Bapak. Saya juga minta maaf karena saya membiarkan Ibu udah membohongin Bapak dan keluarga Bapak. Dan saya sadar, Pak, kalau saya ini nggak pantas buat Sinar. Saya nggak pantas, Pak. Justru itu. Saya kesini untuk memberitahu kamu bahwa pernikahan kamu dengan Sinar tetap berjalan sesuai dengan rencana. Saya datang ke sini meminta kamu untuk tetap memakai cincin ini. Saya tidak peduli apakah kamu itu seorang montir atau pemilik bengkel. Karena saya tahu kamu sebenarnya adalah anak yang baik dan bertanggung jawab. Justru laki-laki seperti itulah yang dicari Sinar selama ini, yang bisa melindungi dia, yang mencintai dia sepenuh hati dan tulus.
Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf sama Bapak. Saya janji, Pak. Saya akan selalu membuat Sinar bahagia, Pak. Saya akan bikin Sinar bahagia, Pak. Saya janji. Saya janji, Pak. Sesuai janji saya, Pak. Bapak dan keluarga Bapak akan selalu melihat Sinar bahagia, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tahu. Saya tahu. Ayo, berdiri. Saya minta kamu pakai cincin ini ya. Pakai kembali. Lo adanya Mas Galang. Tante cantik banget. Cika juga cantik banget. Udah cukup kan deh semuanya? Udah kok, Kak. Semuanya udah rapi, terus makeup Kakak juga udah pas kok. Pokoknya Kak Sinar hari ini cantik banget. Kak, kok Kakak kelihatan tegang sih? Oh, Kakak cuman takut aja kalau acara yang nggak berjalan lancar. Udah, mendingan sekarang Kakak berdoa aja ya. Semoga semuanya lancar. Udah, Kakak tenang aja. Ya. Sinar, Ibu udah siap sayang. Cantiknya anak ibu. Galang beruntung sekali bisa mendapatkan kamu. Sinar, sebentar lagi kamu akan menikah. Dan kamu akan pergi meninggalkan ibu. Tapi ibu bahagia sekali sayang. Karena akhirnya kamu mendapatkan pasangan hidup yang baik. Alhamdulillah sudah datang, Pak. Itu mereka ya? Iya. Alhamdulillah. Galang, Galang ini bukain pintunya, emang nggak bisa buka ini. Hah? Bukain. Oh gitu. Aduh ya. Udah rapi belum, Pak? Ya cakep, udah cakep. Pak. Ah, Ayo cepet ditungguin tuh. Yuk. 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 Pak Anwar. Bu Wanti, Kak Galang. Gawat. Tuh cewek ada di sini. Bisa kacau semuanya kalau dia ngeliat gue. Silakan masuk, Bu. Saya antar. Udah siap semuanya. Nah, anaknya yang cowok sama yang cewek kok nggak ada? Mak, Benny sama Juwita mana? Bob, lihat Benny nggak? Enggak, Bang. Oh iya. Tadi ada kok di belakang. Entar juga nyusul kok. Mari Naga. Masuk, silakan. Masuk dulu, masuk. Silakan. Gua gak boleh ketemu sama ibu dan adiknya Sinar. Silakan ibu-ibu ya. Terima kasih. Iya. Ya, selamat datang Ibu. Lo adiknya Mas Galang kan? Benny? Iya. Gue Benny. Gimana lu kalau udah
Baik kan? Udah mendingan. Ini orang kenapa sih? Kok nggak mau nengok ke gue ya? Gue kesana dulu ya. Ben, walaupun muka lo lagi luka-luka, tapi lo nggak perlu malu. Kita kan sebentar lagi jadi keluarga. Ya lo nggak perlu malu lah sama gue. Nggak apa-apa kok. Ben. Lo adanya Mas Galang? Gak mungkin. Gak mungkin. Lo itu cowok brengsek yang waktu itu gangguin gue di supermarket kan? Oh, gue tahu. Jadi selama ini lo nutupin muka lo gara-gara lo takut ketahuan sama gue. Ya kan? Sin, gue minta maaf. Gue mohon lo mau maafin gue. Gue gak mau lo ngerusak pernikahan kakak lo sama abang gue. Ya. Mampus gue. Cinta! Sin, sekali lagi gue mohon, jangan ngerusak acara ini. Kasian Kak Sinar sama Bang Galang. Mereka pasti sedih kalau tahu acaranya berantakan. Oke. Demi kakak gue dan kakak lo, gue gak akan bilang sama ibu. Tapi gue minta sama lo, Ben. Jangan pernah ngedeketin ibu gue. Kalau dia ngeliat lo, dia pasti bakal ngamuk banget. Makasih ya. Bau naga sih, habis nenggak minuman nih. Pakai beraninya lo ajar ke gini nenggak minuman, ampun deh. Lagian apa urusan ibu? Lepaskanlah katamu. Tante Sinar datang cantik ya? Buati, Pak Anwar mana? Kok nggak kelihatan? Pak Anwar. Tadi sih ada di sini. Manain ya? Lagi Om. Wah cukup. Dikit Om. Udah. Saya bisa nih Om. Saya harus masuk ke dalam. Bisa kan Om? Wah bisa. Yakin Om? Yakin. Bentar Om. Aku bantu nih Om. Udah nggak apa-apa. Yakin Om? Saya bisa kok, nggak apa-apa. Ayo. Ya udah Om, hati-hati ya Om. Iya. Oh. Udah mau mulai ya, Bu? Dari mana aja sih? Udah mau mulai, tau nggak? Oh, ya. Pak, lu kok bau naga sih? Habis nenggak minuman nih. Pakai beraninya lo ajar ke gini nenggak minuman, ampun deh.
Lagian apa urusan ibu? Bapak beli minuman bukan pakai uang ibu. Silakan duduk di kursi saksi, Pak. Ya, acara akad nikahnya mau dimulai. Iya, Pak. Ayo. Jaga sikap, jaga sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikah dan kawinkan Galang bin Anwar dengan anak saya Sinar binti Ali dengan mas kawinnya emas seberat 7 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sinar binti Ali Mahmud dengan mas kawin berupa emas seberat 7 gram dibayar tunai. Gimana? Sah? Sah. Alhamdulillah. Makasih ya. Galang dan Sinar, mulai detik ini kalian berdua sudah resmi menjadi suami istri. Ingat Galang, sebagai seorang suami, kamu bertanggung jawab untuk membimbing dan memberikan nafkah, baik lahir maupun batin kepada istri kamu. Dan Sinar, sebagai seorang istri, kamu wajib menghormati, melayani, dan menjaga harta dan kehormatan suami kamu. Sinar, silakan cium tangan Galang. Masih minum lagi ya? Minum lagi ya? Dia itu kan anak muda yang waktu itu ngasih handphone nggak jelas ke Sita. Itu dia. Galang, Ibu kesana dulu ya. Iya Bu, silakan. Aduh, Jeng Lydia kok baru datang sih? Acaranya kan udah selesai. Tuh makanannya udah diberesin. Tapi udah nggak apa-apa. Kita ke tempatnya Galang sama Sinar aja yuk. Kasih selamat sama mereka. Sepertinya ada yang lebih penting yang aku mau ngomongin sama Mbak. Kalau memang terlambat, iya memang aku nyesel Mbak. Nyesel memang aku nggak tahu dari dulu. Maksudnya Jeng Lydia? Jeng Lydia tahu apa? Mbak Ayu tahu nggak? Mbak udah dibohongin
sama Galang dan keluarganya. Mbak tahu nggak? Bapaknya itu tukang mabok. Adiknya si Benny kerjaannya copet. Ibunya itu si Wati. Kelihatannya aja gayanya kayak orang kaya. Padahal perhiasan dan semua itu baju-baju pinjeman, Mbak. Padahal mereka orang miskin. Gayanya selangit. Dan si Galang itu kerjaannya cuma montir bengkel. Jeng Lydia nggak salah kan? Ini beneran? Ya nggak salah dong, Mbak. Yang aku omongin ini bener. Aku ini tetangganya mereka. Mereka itu rumahnya cuma beda berapa rumah dari rumahku. Kenapa kamu? Sebenarnya dari dulu aku iri sama kakak. Karena aku selalu ngerasa ibu lebih sayang sama kakak daripada sama aku. Tapi sekarang aku sadar kok kak kalau itu semua salah. Dan sekarang kakak bakalan pergi sama Mas Galang. Dan aku bakal kangen banget sama kakak. Adik kakak, jangan nangis gitu dong. Kan kita juga nggak akan tinggal di kota yang berbeda. Kakak kan juga nggak pergi jauh-jauh. Kalau kangen, kamu kan bisa main ke rumah kakak atau kakak yang main ke rumah. Kita kan masih bisa ketemu kapan aja. Iya kak. Pasti. Sayang, makasih ya, kamu udah banyak banget bantu kakak. Kak, justru harusnya aku yang terima kasih sama kakak. Aku udah banyak ngerepotin kakak, minta bikinin sarapan lah, inilah itulah. Kakak baik banget orangnya. Iya, emang kamu itu adik yang paling ngerepotin. Pak, Bapak nggak kenapa-napa? Duduk dulu, Pak. Duduk, Pak. Bapak pasti minum lagi ya? Enggak kenapa-napa. Bapak pasti minum lagi ya? Dia itu kan anak muda yang waktu itu ngasih handphone nggak jelas ke kita. Duduk dulu, Pak. Bapak duduk. Dia itu kan pencopet. Bapak minum lagi ya? Hei Galang, kamu penipu ya? Kamu tipu keluarga saya, kamu tipu saya, kamu pembohong. Bu, ada apa ini? Ada apa? Ayah, dia itu pembohong. Dia telah bohongi keluarga kita. Dia bilang kalau dia tuh kaya, padahal ya, lihat, ayahnya di luar sedang muntah-muntah karena mabok. Ayahnya itu pemabok ya. Bu, tenang dulu, Ibu, tenang dulu. Udah Tenang ya, dulu, udah. Bu. Apa? Kamu bela apa? Saya udah tahu semuanya. Adik kamu tuh pencopet, ibu kamu munafik bilang kaya, dan kamu cuma montir kan? Iya, Bu. Saya cuma mau. Nipu kamu! Ya, aku heran cuma satu hal. Tante Ratna kok nggak tahu masalah ini. Apa dia sekongkol, Bu? Yang tahu Ibu sama Windy pergi ke rumah Galang kan cuma Tante Ratna. Lo ikut aja mereka. Lo nggak akan kenapa-napa, Ben. Ada gue di sini, Ben. Gue takut, Bang. Lo jangan takut, Ben.
Coba kalian lihat. Dia nggak pernah egois memikirkan diri sendiri. Sepertinya buat Galang, keluarganya adalah segala-galanya.